Alhamdulillah, di dalam mengkaji kitab Risalah Al-Mu'awanah, kita masih berada di fasal yang menjelaskan tentang pentingnya bagi kita untuk berusaha agar supaya bisa menjadi pribadi yang memiliki hati yang bersih. Fasal yang kita pelajari dari kitab Risalah Mu'awanah ini adalah pentingnya kita untuk berusaha menjadi pribadi yang memiliki hati yang bersih. Karena hati ini merupakan tempat Allah Subhanahu wa taala menilai baik buruknya seorang hamba. Nah, sedangkan penampilan zahir kita ini merupakan tempat manusia menilai baik buruknya kita. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menilai hambanya, apakah hambanya ini baik, apakah hambanya ini buruk, yang akan Allah Subhanahu wa taala lihat adalah keadaan hatinya. Sedangkan amal zahir yang dia lakukan ataupun keadaan zahir yang ada pada diri seorang hamba itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia secara umumnya ketika mereka ingin menilai kita ini baik atau buruk, yang mereka lihat adalah keadaan zahirnya kita. Kalau dilihat zahirnya kita bagus, ya kita dianggap bagus. Kalau lihat zahirnya kita tidak bagus, ya kita dianggap tidak bagus oleh manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak melihat kepada penampilan zahir kita. Yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah keadaan hati kita. Naam. Dan yang kita butuhkan ini adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan dari manusia. Yang kita butuhkan keridhaan dari Allah, bukan keridhaan dari manusia. Tidak ada manfaatnya keridhaan manusia. Walaupun semua manusia ridha, dari barat sampai timur semuanya ridha kepada kita, semuanya senang kepada kita, tapi kalau Allah tidak ridha kepada kita, kalau Allah murka kepada kita, tidak ada manfaatnya keridhaan manusia. Tidak ada manfaatnya rasa senang manusia kepada kita. Tidak ada rasanya rasa takdimnya manusia kepada kita kalau Allah tidak ridha kepada kita. Dan tidak jadi masalah kalau seandainya semua manusia itu murka kepada kita, semua manusia benci kepada kita, tapi kalau Allah yang ridha kepada kita. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, maka yang mau benci silakan benci, ya kan? Ada salah satu ulama yang mengatakan seperti itu. Kalau Allah sudah ridha kepada aku, ya udah. Manusia ini kalau mereka mau benci terserah. Tidak ada urusan ana semua manusia. Manusia dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Jadi tidak ada manfaatnya keridhaan mereka dan tidak ada mudaratnya kebencian mereka kepada diriku. Yang penting bagaimana supaya aku bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah yang kita harapkan keridhaan dari Allah, berarti sekarang yang harus kita fokuskan adalah bagaimana supaya kita bisa dinilai baik oleh Allah. Kalau kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, berarti yang harus kita usahakan bagaimana supaya kita dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kuncinya? Apa kunci agar supaya kita bisa dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala? Kuncinya satu. Apa? Perbaiki keadaan hati kita. Perbaiki keadaan hati kita. Bersihkan hati kita ini dari semua sifat-sifat yang tercela. Bersihkan hati kita dari semua sifat-sifat yang buruk. Dan hiasi hati kita dengan semua sifat-sifat yang terpuji. Sifat sombong, bersihkan. Jauhkan dari hati kita. Sifat iri, jauhkan. Sifat ria, jauhkan. Sifat ujub, jauhkan dari hati kita. Karena itu merupakan penyakit-penyakit hati. Itu merupakan kotoran-kotoran yang membuat hati ini menjadi gelap. Lalu kita hiasi hati kita ini dengan sifat-sifat yang terpuji. Sifat ridha akan ketentuan Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kita hiasi hati kita dengan sifat-sifat seperti itu, maka kita akan dinilai baik oleh Allah. Kalau kita sudah dinilai baik oleh Allah, maka insya Allah keridhaan dari Allah yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Nah, maka kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab beliau Risalah Al-Mu'awanah, kata beliau, tidaklah Allah Subhanahu wa taala
menyebut sir dan alaniyah di dalam Al-Qur'an kecuali Allah Subhanahu wa taala ini mendahulukan lafaz sir daripada lafaz alaniyah. Ya kan? Ada bahasa Arab bunyinya sirrun, ada bahasa Arab bunyinya alaniyatun. Kalau sir itu sesuatu yang batin, sesuatu yang tersembunyi, itu namanya sir. Ya kan, ana punya rahasia. Apa makna rahasia? Sesuatu yang hendak semua orang tahu, sesuatu yang pribadi bagi diriku. Kalau alaniyah ini artinya sesuatu yang zahir, sesuatu yang tampak. Jadi kita juga punya sir, kita juga punya alaniyah. Asirnya kita ya hati kita, ini namanya sirnya kita. Hatinya kita, batinnya kita, ini namanya sir. Kalau penampilan zahirnya kita, ini namanya alaniyah. Dalam bahasa Arab ini namanya alaniyah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala kalau nyebut lafaz sir dan alaniyah, pasti Allah Subhanahu wa taala mendahulukan lafaz sir. Mendahulukan makna batin daripada makna zahir. Ini menunjukkan bahwasanya perkara batin itu lebih bagus, lebih afdal, lebih mulia daripada perkara zahir. Dalam artian kita harus lebih memikirkan bagaimana supaya batinnya kita ini, asirnya kita ini lebih bagus daripada zahirnya kita. Lebih bagus daripada alaniyahnya kita, ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya di surat Al-Baqarah, Allah bilang, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah." Allah Subhanahu wa taala mendahulukan sir dulu baru alaniyah. Mendahulukan urusan batin baru menyebut urusan zahir. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini dianjurkan untuk memperhatikan keadaan batinnya kita. Bagaimana supaya keadaan batin kita ini bisa menjadi bersih. Bagaimana supaya keadaan batin kita bisa menjadi suci. Bagaimana keadaan batin kita bisa menjadi mulia. Naam. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu doanya beliau, doa yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini bisa kita amalkan nih kalau kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa dengan doa yang pernah dipinta oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa salah satu doanya baginda Rasulullah? Rasulullah itu pernah berdoa, doanya seperti ini, Pak. Kata Rasulullah, "Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan." Kata Rasulullah, "Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan." Artinya, ya Allah, jadikanlah asirku ini lebih baik daripada alaniyahku. yakni jadikanlah batinku lebih baik daripada zahirku, dan jadikanlah zahirku ini adalah zahir yang bagus. Jadi yang dipinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, ya Allah, tolong jadikan zahirku ini adalah zahir yang bagus, tapi jadikanlah batinku ini lebih bagus daripada zahirku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah bagaimana supaya keadaan batinnya lebih bagus daripada keadaan zahirnya. Nah, ya kan? Jika kalau seandainya kebagusan zahirnya kita 90, ya kebagusan batinnya itu 100, ya kan? Kebagusan zahirnya misalnya 90%, Masya Allah penampilan zahirnya bagus, tapi penampilan batinnya, keadaan batinnya ini 100 lebih bagus. 100 lebih bagus. Nah, kalau batin orang udah bagus, kalau batinnya orang bagus, hatinya orang bagus, maka amal zahirnya pun pasti akan bagus. Kalau hatinya orang udah bagus, pasti amal zahirnya bagus, kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Karena mengapa? Karena amal zahir ini keadaannya tergantung daripada batin.
Zahir, perbuatan zahir kita tergantung daripada apa yang ada di dalam batinnya kita. Kalau batinnya bagus, maka amal zahirnya akan bagus. Kalau batinnya buruk, maka amal zahirnya akan buruk. Ya kan? Jadi orang yang amal zahirnya bagus itu karena batinnya yang bagus. Kalau ada orang yang amal zahirnya buruk, itu karena batinnya yang buruk. Nah, sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghatan. Idza saluhat saluha biha sairul jasad. Wa idza fasadat fasada biha sairul jasad. Ala wahiya al-qalbu." Kata Rasulullah, di dalam diri manusia ini ada segumpal daging. Yang mana kalau daging itu bagus, maka semua anggota badan akan menjadi bagus perbuatannya. Kalau segumpal daging itu buruk, maka seluruh anggota badan akan menjadi buruk juga perbuatannya. Apa? Ala wahiyal qalbu, kata Rasulullah. Sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati. Jadi amal zahirnya kita ini tergantung daripada keadaan hati kita. Kalau keadaan hati ini bagus, maka amal zahirnya akan bagus. Kalau keadaan hatinya buruk, maka amal zahirnya akan menjadi buruk. Nah, tapi di sini perlu kita pahami, amal zahir ini bukan hanya salat. Amal zahir bukan hanya puasa. Amal zahir bukan hanya sedekah. Cara bicara kita juga amal zahir. Akhlaknya kita juga amal zahir. Sopan santunnya kita itu juga amal zahir. Dalam artian orang yang hatinya bagus, maka semua amal zahirnya akan menjadi bagus. Kalau orang hatinya bagus, semua amal zahirnya jadi bagus. Salatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya bagus, wudunya bagus, tutur katanya bagus, sopan santunnya bagus. Ini kalau orang batinnya bagus, semua amal zahirnya akan menjadi bagus. Nah, terkadang ada orang yang masya Allah, salatnya secara zahir dia bagus, puasanya secara zahir bagus, tapi sayang terkadang tutur katanya kurang baik, akhlaknya kurang sopan, suka menyakiti orang. Tapi dia masya Allah rajin ke masjid, salatnya luar biasa, puasanya luar biasa, tapi akhlaknya kepada orang lain kurang bagus. Maka orang yang seperti ini masih belum sampai kepada tingkatan hati yang bagus. Tidak menunjukkan bahwasanya batinnya itu bagus. Walaupun salatnya bagus, walaupun puasanya bagus, tapi akhlaknya ke orang lain tidak bagus. Ya kan? Kalau hatinya itu memang bagus, kalau batinnya memang bagus, maka semuanya bagus. Ibadahnya bagus, akhlaknya kepada orang lain pun juga bagus. Tutur katanya juga bagus. Bahasa yang keluar dari lisannya juga akan bagus. Kalau orang itu hatinya bagus. Kalau cuma amal ibadahnya yang bagus, tapi akhlaknya kurang bagus, ini bukan berarti dia itu hatinya bagus, enggak. Semuanya. Kalau hatinya itu udah bagus. Nah, maka keadaan yang seperti itu tadi, orang yang masya Allah sholatnya luar biasa, tapi akhlaknya kurang, itu tidak menunjukkan bahwasanya dia hatinya ataupun batinnya bagus, ya kan? Karena di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah dikabarkan kepada baginda Rasulullah, ada seorang perempuan, yang perempuan ini masya Allah, ya kan, taqumul laila wa tasumun nahar. Dia itu kalau malam melakukan ibadah salat fardunya dia kerjakan. Malahan kalau malam dia banyak bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasumun nahar, dan ketika waktu siang dia melakukan ibadah puasa. Wa tu'dzi jiranaha, akan tetapi dia itu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Selalu mengunjing, selalu mencaci tetangganya dengan lisannya. Ibadahnya, hubungannya kepada Allah luar biasa, tapi hubungannya kepada manusia tidak bagus. Akhirnya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar. Wanita itu akan masuk ke dalam neraka. Padahal ibadahnya kepada Allah luar biasa, tapi perilakunya kepada manusia
tidak bagus, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perempuan itu akan masuk ke dalam neraka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah dikabarkan tentang seorang wanita juga yang dia lakukan hanya perkara-perkara yang wajib. Puasa cuman di bulan Ramadan. Salat cuma 5 waktu. Harta yang dikeluarkannya hanya zakat. Berbakti kepada orang tuanya, tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Tidak pernah mengunjing, tidak pernah menyakiti, tidak pernah mengganggu tetangganya ataupun temannya dengan lisannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Nah, jadi perlu bagi kita untuk mengetahui apakah batinnya orang itu bagus atau enggak dari amal zahirnya. Kalau semua amal zahirnya itu bagus, ibadahnya bagus, muamalahnya sama orang pun juga bagus, maka orang yang seperti itu insya Allah, kalau ada orang yang ibadahnya bagus, muamalahnya sama orang bagus, insya Allah ini menunjukkan bahwasanya batinnya juga bagus. Tapi kalau hanya ibadah saja yang bagus, tapi muamalahnya sama orang, akhlaknya sama orang tidak bagus, berarti itu belum tentu orang yang memiliki batin yang bagus. Atau sebaliknya, ada orang yang muamalahnya sama orang luar biasa, tutur katanya sama orang sopan, akhlaknya sama orang luar biasa, tapi sholat tidak pernah, puasa jarang-jarang misalnya. Maka orang itu juga tidak bisa dikatakan orang yang punya batin yang bersih. Jadi orang yang memiliki batin yang bersih itu, maka semua amal zahirnya, baik antara dia dengan Allah dan antara dia dengan makhluk Allah akan menjadi bagus. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu," kata Rasulullah. Sesungguhnya di dalam diri seorang manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging ini bagus, maka seluruh anggota badannya, seluruh tingkah lakunya antara dia dengan Allah dan dia dengan makhluk akan menjadi bagus. Kalau dagingnya ini rusak, maka seluruh anggota badannya, hubungan anggota badannya antara dia dengan Allah dan antara dia dengan manusia akan menjadi buruk. Nah, dan di sini perlu kita rinci, Pak ya. Perlu kita rinci. Jadi pada diri kita ini ada keadaan batin. Ada keadaan batin. Ada juga keadaan zahir. Dan ada amalan zahir. Ini ada 3 nih. Ada 3. Yang pertama keadaan batin. Yang kedua keadaan zahir. Yang ketiga perbuatan zahir. 6. Keadaan batin itu seperti apa? Keadaan batin kita ini kalau yang bagus seperti tawadu, seperti bersyukur, seperti ridha, seperti takut kepada Allah. Ini keadaan batin yang bagus. Keadaan batin yang buruk seperti apa? Seperti sombong, seperti riya, seperti ujub, seperti hasad. Ini merupakan keadaan batin yang buruk. Ini contoh keadaan batin. Ada juga keadaan zahir. Keadaan zahir itu seperti apa? Keadaan zahir ini postur tubuh kita, ya kan? Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang biasa, ada yang jelek. Ini keadaan zahirnya kita. Dan ada amalan zahir kita. Ada amalan zahir kita. Amalan zahir seperti puasa, seperti zakat, seperti haji, seperti sholat, seperti sedekah, seperti berakhlak dengan akhlak yang mulia, itu perbuatan zahir. Perbuatan zahir. Jadi ada keadaan batin, ada keadaan zahir, ada amalan zahir. Kalau keadaan batin seperti apa? Kalau keadaan batin yang buruk seperti sombong. Kalau keadaan batin yang baik seperti tawadu. Kalau keadaan zahir seperti postur tubuh kita. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang jelek. Itu keadaan zahir kita. Kalau perbuatan zahir, salat, puasa, berakhlak dengan akhlak yang mulia, itu perbuatan zahir.
Dan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dua. Yang dinilai dari kita, dari yang tiga itu tadi, yang dinilai oleh Allah pada hambanya dari yang tiga itu tadi cuma dua. Yang pertama, keadaan batin. Yang kedua, amal zahirnya. Keadaan batin sama amal zahirnya ini yang dilihat oleh Allah. Yang pertama dilihat keadaan batinnya. Batinnya bagus, dilihat juga amal zahirnya. Amal zahirnya bagus berarti dia orang yang mulia di hadapan Allah. Sedangkan yang keadaan zahir ini tidak jadi penilaian Allah. Jadi mau kita pendek ke, mau kita panjang ke, mau kita gemuk ke, mau kita kurus ke, mau kita putih ke, mau kita hitam ke, itu tidak jadi penilaian. Di hadapan Allah tidak jadi patokan penilaian. Jadi tidak mungkin orang yang lebih tinggi, postur tubuhnya Allah kasih pahala besar. Orang yang badannya gemuk Allah kasih pahala besar. Orang yang ganteng Allah kasih pahala besar. Tidak. Kalau yang jelek pahalanya sedikit. Kalau yang pendek pahalanya sedikit. Kalau yang kurus pahalanya sedikit. Itu tidak Allah Subhanahu wa taala nilai. Itu tidak Allah Subhanahu wa taala nilai. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala nilai itu cuma dua dari kita. Keadaan batin kita dan perbuatan zahirnya kita. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Subhanahu wa taala hendak melihat kepada tubuh kalian dan tidak melihat kepada tampang rupanya kalian. Yang Allah Subhanahu wa taala lihat yang pertama adalah hati, yang kedua adalah amal. Yang dilihat yang pertama adalah hati, yang kedua adalah amal, ya kan? Makanya kemarin itu yang kena kita jangan kita pikirkan dalam artian jangan terlalu memikirkan penampilan zahir kita dari misalnya keadaan wajah kita, postur tubuh kita, warna kulit kita. Boleh kita memiliki perhatian tapi jangan terlalu, ya kan? Karena terkadang orang ini sibuk membersihkan badannya, sibuk memperindah wajahnya, sibuk memperbagus postur tubuhnya, tapi dia lupa untuk memperbagus keadaan hatinya. Lupa untuk memperbagus amal perbuatannya. Karena mengapa? Karena postur tubuh kita, penampilan wajah kita, ini menjadi penilaian bagus tidak bagusnya di mata manusia. Ya kan? Di mata manusia kalau kita ganteng, kalau kita cantik dikatakan bagus. Badan tinggi, kulit putih dikatakan bagus. Ya kan? Kalau di hadapan Allah enggak, itu bukan penilaiannya, bukan itu penilaiannya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang jadi penilaiannya adalah keadaan hati dan amal zahirnya kita. Jadi amal zahir sama keadaan hati ini harus serasi. Harus serasi. Kalau ada orang bilang, ada orang sholatnya jarang, puasanya enggak pernah. Dia bilang ana sih memang sholat jarang, puasa tidak pernah memang. Ke masjid pun cuman lebaran aja ke masjid. Tapi hati ana bersih. Hati ana bersih. Tidak ada penyakit hati dalam hati ana nih. Tidak sombong, tidak benci sama orang. Tidak. Itu berarti bohong. Bohong. Kalau ada orang seperti itu dia bohong. Kalau dia amal zahirnya kacau, dia ngaku hatinya bersih, berarti dia telah bohong. Kok berani ana bilang bohong? Karena tidak sesuai dengan hadis Rasulullah. Bukan ana yang bilang bohong. Sesuai dengan pemahaman dari hadis baginda Rasulullah. Kata Rasulullah, "Idza fasadal jasadu kulluh wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh." Kata Rasulullah, keadaan batin yang ada pada diri seseorang kalau bagus, maka anggota badannya akan menjadi bagus. Perbuatan anggota badannya akan menjadi bagus baik antara dia dengan Allah dan antara dia dengan manusia. Kalau keadaan batinnya itu buruk, maka perbuatan zahirnya, jasadnya, hubungan jasadnya, perbuatan jasadnya baik antara dia dengan Allah dan antara dia dengan manusia akan buruk. Iya, terkadang Masya Allah ada orang yang ibadahnya dengan Allah luar biasa, tapi dengan manusia hancur. Ini cacat. Ada orang interaksinya, hubungannya dengan manusia luar biasa, tapi hubungannya dengan Allah hancur. Ini juga cacat. Yang sempurna siapa? Yang sempurna orang yang hubungannya dengan Allah bagus dan hubungannya dengan manusia bagus. Amal zahirnya bagus, juga amal batinnya bagus. Naam. Maka perlu bagi kita untuk berusaha agar supaya kita ini tergolong daripada orang yang memiliki hati yang bersih. Naam. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya,
Karena nanti di hari kiamat yang hanya bermanfaat kepada kita adalah hanya orang yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari kiamat harta udah ndak ada manfaatnya, anak udah ndak ada manfaatnya, yang hanya memberikan manfaat kepada kita adalah datangnya kita dengan membawa hati yang bersih. Datangnya kita kepada Allah dengan membawa hati yang suci daripada kotoran-kotoran hati. Naam. Dan orang yang beruntung di hadapan Allah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bukan orang yang banyak dapat prestasi di sekolah. Orang yang beruntung di hadapan Allah bukan orang yang selalu menang ketika mengikuti perlombaan, tapi orang yang beruntung di hadapan Allah adalah orang yang mampu membersihkan hatinya. Orang yang telah mensucikan hatinya, yang membersihkan hatinya, maka dia sungguh telah beruntung. Dan orang yang telah menjadikan hatinya kotor, dia sungguh telah rugi. Kerugian hanya bagi orang-orang yang hatinya kotor. Ketemu dengan Allah, tapi di dalam hatinya ada sifat sombong. Ketemu dengan Allah, tapi di dalam hatinya ada sifat riya. Ketemu dengan Allah, tapi di dalam hatinya ada sifat hasad. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang memiliki hati yang bersih, amal perbuatan zahir yang bagus. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.